Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan serba-serbi remaja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu alumni dari SMA Plus Darussalam. Halo, aku Nabil Tia Zahra atau biasa dikenal Bella. Aku Tiara Lisana Sirkia, bisa dipanggil Tiara. Halo Teteh. Halo Zelda. Apa kabar nih Zelda? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Teteh alumni tahun berapa nih? Tahun 2020. Iya, sama kita alumni angkatan Corona Iya. Part 1 ya. Iya, jilid Oh. pertama. Iya. Kalau gitu sekarang kuliah, kerja? Ya, kuliah. Kalau aku kuliah sambil kerja juga, alhamdulillah. Kalau aku juga of course kuliah dan ada kegiatan-kegiatan lainnya juga sih. Gitu. Kegiatan kayak gimana? Kebetulan kalau aku aktif di beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus, terus juga kebetulan alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan kayak gitu. Usaha gimana Teh? Usahanya itu usaha pernak-pernik aksesoris perempuan. Itu kayak dari manik-manik, terus kita juga ada bahannya mekrem, terus buat produknya sendiri ada strap masker, cincin, pokoknya gelang-gelang gitu. Aksesoris kayak gitu sih. Nah, oh ya, nama produknya Luza Idea ya. Kalau Teteh? Kalau aku selain kuliah di kampus, juga aku ikut organisasi, ada DPM di tingkat Hima sama di tingkat Kema. Lalu selain itu ada ngajar juga, ngajar di, kebetulan punya lembaga, ngajar di RA sama di Kober. Terus juga ikut program guru mengaji, program dari Bupati Bandung. Jadi ngajar di sekolah di SMP 1 Paseh. Ngajar apa teh? Ngajar tahfidz. Tahfiz, Masya Allah. Karena lulusan SMA Plus lulusan Darussalam iya ini dong, bener-bener lulusan pesantren, jadi diamalkan gitu. iya, alhamdulillah ilmunya bermanfaat Iya, ya. alhamdulillah banget. Kalau kesibukan akhir-akhir ini apa Teh? Siapa dulu nih yang mau jawab? Teh Tiara dulu Kalau kali ya. Aku mungkin karena lagi libur kuliah ya, jadi kalau sekarang ngajar aja sih di TK, ya di RA sama di Kober. Jadi, Kalau Teh Bella? Kalau aku sendiri lagi sibuk di salah satu organisasi yaitu JBZ, Jabar Bergerak Zilenial. Kebetulan aku ikut yang di Kuningan. Kita lagi ada pengabdian ke masyarakat yaitu Zilenial Action Week. Terus juga lagi persiapan, alhamdulillah dapat program bantuan dari Kemdikbud, program P2MW itu yang berbasis kewirausahaan juga sih. Lebih ke preparation program itu, kayak gitu. Kan ya, Teteh kuliah ya, jurusan apa? Sama aku pengen tahu dong kenapa Teteh masuk jurusan itu. Terus ya itu kayak kenapa masuk jurusan itu? Cuma siapa dulu? Teh Tiara dulu. Oh iya, kalau aku sekarang di jurusan PG PAUD di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Bumi Siliwangi. Alasan aku milih jurusan PG PAUD ini karena ya kebetulan aku punya lembaga, jadi siapa lagi dong kalau bukan aku yang nerusin lembaga. Jadi sekalian mengabdi juga di lembaga punya keluarga. Itu sih aja alasannya. Kalau Teh Bella? Kalau aku mungkin banyak banget alasan kenapa aku milih jurusan ini. Oh ya, aku juga ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kuningan, sekarang semester 5. Alasan aku milih jurusan ini tentunya karena ada faktor internal dan eksternal ya, tapi secara generalnya kan kita juga tahu ya kalau bahwasanya bahasa Inggris ini kan bahasa internasional yang pasti nanti lingkup pekerjaannya pun gak cuma terbatas di kependidikan gitu. Jadi aku melihat kayak prospek kedepannya nih, kan apalagi kita sekarang udah ada di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 kayak gitu sih. jadi awalnya kepikiran masuk jurusan Inggris tuh karena apa? Film, hobi? Karena lihat prospek dan juga sebenarnya aku masuk ke jurusan yang jujur nggak aku sukai gitu. Tapi aku punya kelemahan di bahasa Inggris nih. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan skill bahasa Inggris ini? Jadi aku masuklah ke jurusan bahasa Inggris dan ini terbukti sih bahwasanya bahasa Inggris tuh nggak cuma terpatok ke pendidikan dan ke bahasa Inggris aja, tapi kita juga bisa nyoba-nyoba hal lainnya seperti yang tadi udah aku paparkan. Aku juga aktif di beberapa organisasi dan di bidang-bidang kewirausahaan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau jurusan kuliah itu nggak kepatok gitu ya Kak, kayak gitu sih. Kalau Teteh
suka anak kecil loh gimana? Awalnya tuh aku tuh gak suka sama takut banget kalau deket anak kecil, tapi akhirnya setelah dicoba akhirnya bisa deket juga sama anak kecil. Jadi ketakutan aku yang aku takut anak kecil tuh bisa dilawan gitu. Oh, iya karena terbiasa ngajar, mencoba. Awalnya kan cuma mencoba gitu ya. Sebenarnya ada poin yang sama dari kita berdua ya, nyadar gak? Iya, Kita tuh ada di bidang yang gak kita kuasai, lalu kita belajar dan kita beradaptasi, kemudian kita bisa berjuang di situ ya. Kayak gitu sih. Keren ya. Keren untuk kita semua. Tepuk tangan. Terus pengen nanya dong, pengalaman waktu pas masih SMA di sini gimana Teh? Coba Teh Bella dulu aja. Aduh, sebenarnya pengalaman waktu di SMA Plus Darussalam ini banyak banget ya. Banyak banget dong. Apalagi bisa dibilang kalau mau agak sombong sedikit gitu ya Teh, kita tuh anak yang aktif di organisasi gitu. Kalau aku sendiri waktu di SMA Plus Darussalam sebagai anggota OSIS 2000 berapa ya berarti? Dari 2017 sampai 2019. Iya, 2017 sampai 2019. Tapi di 2019-2020 itu udah pensiun. Iya, benar-benar. 2 periode berarti. OSIS MPK 2 periode. Terus sebagai aktif di BSM juga ya, Bulan Sabit Merah sebagai koordinator putri waktu itu tuh. Kemudian karena di SMA Plus Darussalam ini kan menarik banget ya, kayak SMA Plus Darussalam ini mendorong skill-skill yang kita minati gitu. Jadi kita juga aktif di Jurnalis Plus bareng-bareng. Iya. Mungkin itu sih kalau dari aku, sama ada kegiatan-kegiatan kayak perlombaan-perlombaan. Waktu itu ikut Olimpiade Matematika yang dibimbing langsung nih oleh Pak Ade yang ada di balik layar ini. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade. Kayak gitu sih. Kalau aku mungkin yang paling tinggi gitu ya jabatannya itu di Forum OSIS Ciamis. Mungkin tahu ya Forum OSIS Ciamis? FOJ. Iya, Forum OSIS Ciamis sebagai Ketua Departemen Agama. Kemudian kalau di SMA di SEMAP ini sebagai Sekretaris OSIS dan juga anggota BSM. Juga anggota Jurnalis Plus. Wah. Kalau ikut lomba-lomba gitu paling pernah ikut Olimpiade Sosiologi Indonesia di UPI, lalu pernah ikut Olimpiade Geografi juga. Tapi sayangnya belum sampai mengharumkan nama SEMAP, sayangnya. Tapi keren ya tata-tata sekalian ini. Kangen SMA kan? Kangen banget dong. Makanya is the reason ya we here. Udah 2 tahun gak ke SEMAP, akhirnya bisa juga ada waktu yang tepat untuk ke SEMAP. Iya. Kangen banget dong pastinya, apalagi sama guru-gurunya yang welcome banget ya. Tadi juga kita disambutnya sangat meriah, kayak malah kayak lebih ke temen ya. Iya, karena gurunya ramah-ramah, terus asik-asik. Mungkin Zelda juga ngerasain sendiri lah kayak experience-nya gitu loh. Gurunya asik, jauh beda sama teman, gak canggung gitu. Iya, jadi ngomongnya santai. Iya, betul banget. Itu sih yang bikin kita bertahan 3 tahun ada di SEMAP ya. Salah satu faktornya itu mungkin dari guru-guru SMA Plus Darussalamnya sendiri, kayak gitu sih. Lingkungannya sangat mendukung gitu untuk berkembang. Kita berkembang, kita maju. Dari sini kita belajar supaya ya kita sampai saat ini juga belajar dari SMA Plus Darussalam. Iya, banyak banget sih. Apalagi kayak kepanitiaan di organisasi, terus juga gimana cara kita manage waktu, karena kan kebetulan kita ini dapus ya dalam kampus. Iya, jadi kan manage waktu antara kegiatan-kegiatan pesantren dan SMA Plus Darussalam, dan SMA Plus Darussalam ini sangat fleksibel, sangat mensupport kita ya, kayak mau ngapain kita dukung gitu loh. Itu sih yang aku suka dari SMA Plus Darussalam. Bahkan waktu angkatan kita tuh kita pernah ini ya Teh, pernah ternak lele. Oh iya, pernah ternak lele di bawah sini, di kolam ini. Alhamdulillah sih, alhamdulillah panen bisa bagi-bagi ke lingkungan sekitar. Iya, bisa dijual juga. Itu salah satu capaian angkatan kita loh. Keren. Sama Day of Speaking juga. Day of Speaking kita bisa yang terbesar angkatan kita bisa sukses acaranya, alhamdulillah. Day of Speaking itu tapi kan emang acara tahunan yang ada di SEMAP yang tiap tahun tuh emang punya konsep beda-beda ya. Tapi mungkin kita sebagai angkatan 2020 bersyukur banget bisa masuk ke panitiaannya dan bisa mensukseskan acara tersebut pada saat itu, kayak gitu sih. Kalau buat harapan SMA Plus ke depannya gimana Teh? Coba Teh Tiara. Harapannya mungkin semoga semakin maju ya, fasilitasnya semoga semakin bagus lagi, terus murid-muridnya juga semoga semakin banyak yang minat
masuk SMA Plus Darussalam. Karena kan programnya udah bagus, masa sih muridnya sedikit gitu. Iya. Kalau dari aku juga overall sama sih kayak Teh Tiara ini. Maksudnya harapan buat SMAP juga buat biar lebih berkembang gitu dari segala aspek. Nah, terus paling buat siswa-siswi SMAP-nya nih jangan ngerasa insecure, jangan ngerasa ngebandingin sama sekolah-sekolah lainnya karena kan kayak moto atau tagline dari SMA Plus sendiri apa coba? We are different and we are excellent. Kayak gitu sih. Hal yang paling berkesan, yang paling diinget banget waktu pas masih di sini apa? Apa ya? Hal yang negatif apa yang positif nih? Yang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Banyak sih ya. Banyak banget. Jadi gimana Iya. ya? Coba Bella, Kalau aku kebetulan waktu itu seperti yang udah aku paparkan di awal gitu, SMA Plus Darussalam ini sangat mendukung skill-skill dari siswa-siswinya. Kayak waktu itu aku dan teman-teman tuh pengen banget ikutan lomba debat. Waktu lomba debat di UPI itu tahun 2019 dan itu sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada surat yang masuk ke sekolah, tapi karena kita ngajuin ke panitianya buat ngundang gitu delegasi ke SMA Plus Darussalam, akhirnya dari SMA Plus Darussalam ini mensupport kita sampai kita berangkat ke Bandung. Kan itu awalnya dari SI dulu ya. Iya, dari SMA. Dari SI dulu, terus SI-nya lolos, terus kita bisa berangkat ke Bandung buat debat, kayak gitu sih. Walaupun kita nggak jadi juara pertama, tapi seenggaknya kita udah berjuang dan nggak penasaran. Dan itu hal yang sangat disyukuri, sampai akhirnya aku juga di kampus bisa aktif di kegiatan debat lainnya gitu. Jadi awalnya tuh dari situ dulu gitu, from little. Kayak gitu sih kalau aku. Hal berkesan yang bagus ya. Iya. Aku juga mungkin sama ya, kalau lomba juga alhamdulillah pernah ikut lomba tingkat nasional, yaitu Olimpiade Sosiologi Indonesia. Jadi didukung banget sama SMA Plus tuh. Jadi aku tuh kan punya potensi di sosiologi, aku suka pelajaran sosiologi, akhirnya bisa ikut, waktu itu ikut lomba esai. Dari tahap awal, dari tahap awalnya itu kan abstraknya dulu, lalu full papernya, sampai akhirnya alhamdulillah jadi finalis 30 besar. Lalu selain itu juga alhamdulillah banget aku dapat beasiswa dari SMA Plus Darussalam. Wow. Oh iya, yang buat itu ya. yang potongan itu. Iya itu lumayan sih. Cuman Juga dapat kan? iya kita dapat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Cuma mungkin hal-hal yang seru-serunya nih setelah apresiasi dari prestasi. Tentu kita juga waktu SMA tuh sama aja kayak anak-anak SMA lain yang selengean gitu ya. Iya. Coba mau diceritain nggak? Ini boleh diceritain nggak ya kalau hal-hal yang seperti ini? Mungkin nanti bisa di-cut aja. Apa gimana? Kayak punya nggak? Aku belum keingetan. Coba kamu. Kalau aku sih, aku mungkin lebih di pesantren sih kalau aku. Apa coba? Ya kayak yang digunting kerudung, Itu mah udah itu udah umum banget ya. umum kayak gitu mah ya. Cuman keseringan gitu, Iya. jadi berkesan menurut aku itu salah satu hal yang berkesan yang Sangat berkesan. sangat berkesan. Jadi Tidak untuk patut dicontoh dicontoh. juga. Maksudnya itu kan kayak gak baik buat dicontoh gitu. Oh, saking banyaknya jadi lupa. Iya ya. tapi gak pernah digunting kerudung sih, alhamdulillah. Iya ya, Iya, gak alhamdulillah. pernah. Cuman pernah digunting baju. Padahal kan udah panjang bajunya, cuman digunting, gak tau kenapa. Ya, kadang seperti itu Iya, memang. aneh banget. Padahal udah panjang bajunya, ya gak selutut juga sih, cuma lumayan Iya. Nah, untuk Mungkin moodnya lagi buruk ya. ya. Kalau kejadian lucu nih, misal ada yang ulang tahun, surprise apa gimana? Kejadian lucu ulang tahun. Iya. Jadi pernah ada kan salah satu teman kita, teman kamar kita lagi ulang tahun. Terus kita tuh jahil ke lemarinya. Ini kan nggak masuk, ini kan diikat. Gimana nanti deh? Oh, jadi ini ada kejadian lucu pas teman kita ulang tahun. Lemarinya tuh kita pindahin ke kamar yang kosong. Oh, Terus bajunya kita berantakin. Ya itu kan lucu-lucuan aja ya. Iya gitu. Itu lucu menurut paling kita lucu. saat itu, tapi waktu diingat-ingat sekarang kayaknya itu suatu hal yang gak patut dilakukan Iya, juga. jangan, Cuman kita juga bantuin beresin ya. Iya, kita bantuin beresin, cuman karena pengen lucu-lucuan aja kan, ya namanya juga sama teman. Iya. Terus pernah ngumpetin apa namanya tuh, koper teman ke asrama Jumhuriyah lantai 3 pernah. Oh, dulu asrama kita tuh di mana teh? Asrama kita di situ di Lupa. Di yang pinggir Apa KPB. Belakang KPB. Nah, di apa situ. nama oh, asramanya? mama. Iya, Iya, mungkin. Nah, di situ. kita umpetin ke
Iya. Jemur ke- ya. iya, Emang agak kurang ajar kalau sih. Ya. kita itu pas Lemarinya ke jemur. Enggak, itu koper, kopernya. koper. Oh, kalau lemari. lemarinya ke kamar sebelahnya yang kosong. Iya. Kirain nggak Enggak dong, kejemur. lemari Niat beneran banget kalau gitu. Enggak. Kita tuh kan kelas 10, kelas 11 di situ Mama, terus kelas 12-nya pindah ke apa namanya itu? Fatimah Zahra. Hajar. Oh iya. Fatimah Zahra. Oh, betul. Kelas 12-nya di Fatimah Zahra. Jadi barengan sama anak kelas 12 man yang lain di sana di atas. Seru banget sih tapi Iya, cuman ada apa seru. sih namanya tuh? Jadi kita tuh karena biasanya WC-nya di dalam, terus pas pindah ke sana agak kaget. Iya, jadi agak kaget karena WC-nya kan WC bersama. Jadi agak awalnya tuh agak sulit beradaptasi gitu sama WC-nya. Tapi kegiatan yang paling aku suka di SMAP ini kan waktu zaman aku ya, nggak tahu kalau sekarang suka ada kayak kegiatan di malam hari gitu loh. Kayak Jurit malam. enggak yang kayak ngumpul-ngumpul di lapang Language malam. Ya kayak language party, terus pokoknya kegiatan-kegiatan organisasi waktu aku masih diperbolehkan untuk mengadakan di malam hari gitu. Terus aku paling suka part di mana kita udah berunding ngumpul gitu. Biasanya ini Kang Zam-Zam yang pimpin. Terus kita kayak yang close your eyes gitu-gitu tuh apa yang iya. namanya ya Teh? Pengembangan diri. Apa sih? Iya pengembangan diri kalau siangnya. Terus kalau malamnya tuh apa ya? Pokoknya itu suka banget deh ketika kita duduk ngumpul di lapang terus nikmatin suasana malam hari, terus lihat langit, terus disuruh close your eyes kayak afirmasi gitu ya. Iya, pokoknya kegiatan-kegiatan kayak gitu sih yang baru aku rasain di SMAP gitu. Sangat mengesankan. Iya, juga. sangat mengesankan. Sangat berkesan. Itu sih yang bikin Ada aku lampionnya enggak teh? dulu belum ada Belum waktu ada. kita. Cuma ada lilin-lilin aja di sekitar. Ya, kalau angkatan aku mau udah pakai Itu ya, lampion. pakai lampionnya. Waktu kita belum ada sih. Kayak gitu. Itu seru banget kan? Seru banget gitu. Lihat ke pasar. Estetik. Ya estetik kan. Kayak aduh adem banget gitu. Fabi ayi alai. Iya. Jadi walaupun gimana ya, jadi serunya tuh yang kayak gitu tuh di SMAP tuh. Iya. Acara-acaranya, kegiatannya tuh sangat bervariasi. Kayak gitu sih. Terus Kalau kalian, kamu gitu di SMAP pernah ngapain aja? Yang kayak sama kayak kita kegiatan yang kayak malam harinya pernah? Selain lampion apalagi? Paling itu doang ya. Mungkin soalnya kita kan pas aku masuk tuh udah corona. benar. Jadi banyak larangan-larangan kayak acara tuh nggak boleh sampai malam. Iya. Paling lama tuh sore. Kalau acara malam tuh pesantren. Itu juga kalau sekarang mah dibatas sampai jam 9:30. Kalau sekarang di Darus gimana ngaji biasa? Harus Iya, pakai biasa. masker enggak? Enggak sih, tapi kalau yang batuk, pilek, Harus pakai. pakai. Tapi tentunya kan prokes itu juga demi kesehatan kita bersama gitu. Dan itu kan di luar kendali kita ya, di luar Iya. kendali Bisa ditentuin. Menurut aku di sini tuh prokesnya ketat banget. ketat. Kayak waktu pas dari awal corona juga, kita kan masuk harus Swab. apa ya, Swab, antigen. Waktu pas udah ada apa ya, vaksin, harus udah pada vaksin. Vaksinnya di sini apa pulang dulu ke rumah? Di sini. Oh, di sini. Di sini Semuanya di vaksin. sini. Ada yang di sini, ada yang di rumah mungkin. Oh iya. Tergantung masing-masing kan itu mah. Apa lagi? Vaksin keduanya juga sama. Iya sama. Sekarang teh ada vaksin ketiga, tapi baru beberapa orang, belum semua. Tapi itu difasilitasi oleh pesantren dan dikoordinir oleh SMA Plus Darussalam ya pastinya buat siswa-siswinya. Iya, itu mah dari pesantren sih. Dari pesantren. Itunya lebih ke dari pesantren sendiri. Terus Kalau ini ada kegiatan kayak pemeriksaan kesehatan rutin nggak selama COVID ini? Ada pemeriksaan kesehatan nggak dari pesantren? enggak, paling kalau buat yang sakit diisolasi di Langsung sana. diisolasi. Tapi overall dari ke prokesnya juga cukup terjamin ya baik di SMA Plus Darussalamnya sendiri maupun di pesantren Darussalamnya ya. Iya. Kalau aku rasa kayak gitu sih. Dan mungkin dari ketatnya prokes yang tadi kamu paparin tuh itu jadi alasan kita juga kenapa baru sekarang setelah 2 tahun kita baru main ke SMA Plus Darussalam sekarang. Iya, soalnya bener-bener gak boleh Ya. ada yang masuk, orang tua juga gak boleh ngejenguk. Kalau sekarang udah boleh? Kan kita juga di sini Kak. Oh iya ya. Maksudnya orang tua boleh. Udah boleh. Apa harus misalnya kayak berapa ada jam itunya gitu? Ada waktunya, cuman sejam. Waktu itu kan aku pas pertama kali masuk ke sini masih marak-maraknya corona. Jadi bener-bener gak boleh ditengok. Aku yang santri baru ya masih begitulah. Juga adaptasi. Iya, jadi kayak aduh pengen ditengok tapi gak bisa gitu.
Kalau izin keluar boleh? Izin kayak ke Enggak. Ciamis? Oh, nggak boleh. Sama Nggak sekali boleh. nggak boleh. Waktu corona tuh bener-bener Oh, nggak tapi boleh. sekarang boleh. Kalau sekarang Boleh nggak? enggak sih sebenarnya. Oke. Oh, jadi- Tapi kan itu demi kebaikan bersama juga Iya, sih. takutnya bawa virus dari luar. Soalnya kan walaupun nggak sebanyak dulu masih ada gitu. Iya. Jadi Takutnya wanti-wanti. kan kemarin udah mudik jadi takut ada peningkatan, sedikit peningkatan. Tapi kan walaupun gimana pun kebutuhan-kebutuhan yang bisa harus dibeli di luar kampus kan pasti udah dipenuhi dan tersedia di kampus mungkin ya. Mungkin kelebihannya itu sih kalau aku rasa. Soalnya tadi lihat ke depan juga udah lumayan sih ada peningkatan gitu. Iya. Jadi kebutuhan-kebutuhan bisa kita akses di dalam kampus. Kalau aku rasa gitu sih benefitnya. Kalau misalnya kayak ke perempatan gitu, sekarang boleh gak? Apa gimana? Apa gak boleh Kalau- keluar sama sekali dari kampus? Kok ke perempatan sih Masih paling? Ya, Ngaji kan? kalau mau nyeblak Berarti masih atau ngaji di luar kan ada yang di rumah ustadz yang di luar. Ini ngomongin seblak, ngomongin jajanan, ada nggak sih jajanan-jajanan rekomendasi gitu di sekitar sini? Iya, Karena kita kan kangen banget ya, gitu loh. Barangkali ada gitu. Kan biar kita flashback gak Iya dong, sih? kita bisa jajan lagi, Mm-mm. jajanan yang kita dulu jajan. Kalau aku udah pada lupa soalnya. Terus Kalau si teteh masih ada? Hmm? Si teteh masih ada? teteh, Oh, udah gak ada? Iya, so sad. Kamu nggak tahu ya? aku tahu Tahu. ada waktu pas aku kelas 10 setelahnya teh nggak. Waktu kelas 11 gak ada. Oh, jadi Iya. Paling kita tuh punya ini sih kantin legend. Selain kantin ini ya, kita punya Ada kantin kamar legend pertama. si Mak. Ada emak. Tapi suka kamu. kamu suka jajan ke emak? Suka jadi kamu. Suka dong. Kalau belum sarapan di asrama, jajan Iya. ke emak. Nasi goreng, nasi Iya. teh. Mie. Terus apa lagi sih? Itu Mama masih jualan lumpia gitu. Mama tahu. masih, Oh, masih. Sekarang makin banyak. Makin banyak. Mau nggak sih ke sana? Dari kita juga udah banyak sih. Ayo aja ke Hai sana. ke mama nanti abis ini. Siap. Tapi emang boleh ya ke sana jalan-jalan kita? Apa? Boleh. Oh, boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Iya. Kalau usus sebelah usus masih ada. Oh, Enggak. udah gak ada juga. Kenapa ya? Kenapa Padahal nggak enak ada? banget. Apalagi sih yang itu yang dulu. Udah Sekarang sih. mah sudah diganti ada seblak lagi. Oh, Di dekat seblak usus sekarang udah ada tempat seblak lagi. Tapi enak. Enak banget. Jadi Oh. kita coba. Itu tuh. we should try that. Ayo kita abis ini ke sana. Siap. Terus kalau tadi kan kamu udah nanya-nanya kita nih hal-hal yang kita sukai dan gak suka. Hal yang kita sukai di SMA Plus Darussalam ini, boleh dong sekarang kita yang nanya-nanya kamu gitu. Sebagai alumni pengen tahu dong kesannya gitu, atau kejadian-kejadian menarik di SEMAP ataupun apa gitu hal-hal yang kamu sukai di SEMAP ini. Apa ya? Aku kayak bingung. Soalnya aku banyak sukanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau banyak sukanya. Apa tuh? Salah satunya deh. Yang paling gitu, yang paling Paling aku suka banget kan sama sosiologi. Iya, sama Kayak dosen. teteh. Suka banget. Terus gurunya kan, Bu Ana. Itu kalau ngomong sama ibu tuh enak gitu, nyambung. Makanya aku tuh kayak aku suka Kayak ke banget. temen gitu kan. Iya, enak ngomongnya tuh. Jadi kayak ya aku juga nyaman gitu buat ngobrol. Sama aku suka ngegambar, belajar bahasa. Tapi belajar bahasanya nggak ke Inggris, aku ke Arab. enggak. Apa dong? Aku Jepang. aku tuh Korea. aku bingung soalnya aku tuh aneh-aneh ganti-ganti ya. Waktu tuh pernah Korea, Jepang pernah, Cina pernah, Thailand pernah, Prancis pernah, sekarang lagi Jerman. Keren banget. Tapi itu enggak semua aku bisa, tuh kayak yang di Cuma basicnya gitu ya. Apa sih basicnya. namanya yang banyak yang bisa banyak bahasa? Multi. Polyglot. Iya, banyak banget. Iya, polyglot namanya. Tapi itu juga sesuai banget sama Iya. konsepnya SMAP gak Iya. sih yang bilingual, Bilingual school Language. kan. Multilingual kalau ini. multilingual. Multilingual. Karena banyak banget ya, Iya, keren banyak banget. banget. Itu belajarnya otodidak. Beda-beda. Kalau misalkan Prancis sebenarnya aku gak kepikiran kan buat belajar Prancis. Sama Ang Cuman enggak sama Miss Alifa. Oh, ada. Ada di sini kan ada tutor Prancis dari sana. Oh, ada sekarang. Ada. Wow, keren banget. Aku tuh kan di sana Jadi kayak pengen. Enggak sih, udah lulus. Oh iya sih. asik gitu, kayak aku yang demen bahasa gitu, ketemu gitu tutor Prancis, asik gitu. Dari sana aku tuh mulai suka belajar bahasa. Cuman aku tuh lebih ke bahasa Asia
sukanya tuh Yang di belajar. sekitar Asia. Iya, sekarang Asia kayak Korea kan tadi, Jepang, Cina, Thailand, gitu. Kalau Korea, Jepang, Thailand tuh aku dari film. Belajar dari film. Iya, otodidak. Kalau Cina tuh aku awalnya dari suka lagu grup lah, lagu grup. Mungkin ada yang tahu lagu grup. Nyanyi dong. Enggak. Kayak potongan liriknya nggak sih, siapa Iya. tahu kita tahu gitu. Kalau sebutin judulnya kan nggak semua orang tahu. Kalau ini tuh masalahnya, aku tuh kan lagu ini tuh enak banget, aku suka ngedengernya, tapi aku nggak bisa speaknya, makanya aku belajar. Tapi kalau buat bahasa Cina, aku belajar Hanzi-nya dulu, tulisannya dulu, jadi ke speaknya masih kurang. Jadi kalau jadi maaf kurang. Tapi keren banget loh, Iya, mau bisa. belajar Dari multilingual. semoga bisa semuanya. Amin. lancar. Amin. Aku tuh pengen kuliah di luar negeri. Amin. Doain banget semoga bisa kuliah di luar Ya. negeri. Oh, mungkin cukup sekian ya buat hari ini ya Teh. Iya, thank you Iya. Terima Zelda. kasih banget udah mau wawancara kita. Bukan wawancara apa sih namanya? Ngobrol-ngobrol, Sharing. iya sharing. Terima kasih buat Teh Bella, Sama-sama. buat Teh Tiara. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Amin ya. Kalau gitu, sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa Like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.